Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kami masih bersama dengan para narasumber untuk membahas terkait dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi yang saat ini dianggap berada di titik nadir. Masih bersama kami Boyke Nofrizon dan juga Prof. I Gede Dewa Palguna, dan kami juga masih menunggu hadirnya Mas Denny Indrayana selaku pakar hukum tata negara untuk bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini. Baik, saya kembali ke Bang Boyke. Bang Boyke, ada dampak tersendirikah untuk Partai Perindo khususnya pasca putusan MK ini? Ya, kalau kita lihat tidak ada dampak ya Mbak. Jadi gini loh, dampaknya itu tidak berdampak kepada partai politik, tapi sangat berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. 280 juta sekian dipertontonkan oleh tontonan yang tidak bermoral itu. Ini bicara kode etik tentang kode etik hukum ya, tentang kode etik Mahkamah Konstitusi, kode etik hakim. Kalau kami partai politik, kami merasa bahwa kami tidak merasa dirugikan, tapi bangsa Indonesia dipertonton karena sangat dirugikan. Oh ini loh orang-orang hakim-hakim yang dipercaya oleh negara untuk duduk di Mahkamah Konstitusi, terutama adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah ini dipertontonkan dengan sangat luar biasa. Kalau bicara tadi disampaikan bahwa ada kerugian, nggak dampak negatif, kami tidak merasa dampak negatif. Nah dampak negatifnya tentunya itu berakibat fatal terhadap kubu sebelah sana gitu, yang meloloskan Gibran atau meloloskan calon wakil presiden usia 40 tahun atau ya pernah menjabat menjadi kepala daerah atau masih jadi kepala daerah. Dampak negatifnya berada di kubu sana, di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Masyarakat dipertontonan oleh pertontonan yang sangat tidak bermoral, tidak memiliki etik hukum di situ. Masyarakat ini budak pintar, Mbak. Tidak bisa dibohong-bohongkan. Yang lebih sadis lagi, tontonan yang tidak bermoral ini dipertontonkan dengan mata telanjang. Bagi kami ya, kami juga pemain lah Mbak ya. Saya 20 tahun, mungkin 22 tahun sebagai politisi, juga pemain. Tapi tidak mempertontonkan dengan mata telanjang seperti ini gitu. Loh ini pertontonkan masyarakat Indonesia dengan suasana yang sangat hiruk-pikuk. Indonesia itu pada saat itu, seluruh mata Indonesia bertuju dengan Mahkamah Konstitusi. Ada pihak-pihak yang mempermainkan ini. Saya pernah mengatakan kepada beberapa saat sebelumnya ya, di wawancara yang lalu bahwa kalau kita bicara tentang memiliki ambisiusme dalam memimpin, itu luar biasa, berbahaya. Karena kenapa? Karena mata hatinya sudah tertutup, dan jiwanya tertutup. Karena yang ada di matanya bagaimana dia berkuasa. Nah kalau orang sudah ambisiusme, ya ambisius beda dengan ambisius, sangat berbeda, beda-beda tipis ya, tapi berbeda. Kalau ambisius itu wajar, memiliki harapan, memiliki impian, lalu dia berjuang untuk ambisinya. Tapi kalau sudah ambisius itu berbahaya, akan membutakan mata hatinya dan menutup menutup tentang kebenaran ya, tentang rasionalitas. Itu demi kepentingan pribadi. Dan saya melihat bahwa ini dipertontonkan gitu. Kalau kita melihat ini dipertontonkan oleh maaf ya, kalau kita bicara Mas Gibran itu kan calon Pak Prabowo. Nah, siapa yang melakukan operasi ini untuk meloloskan ini? Tentu kan mensuksesi Mas Gibran menjadi pasangan calon wakil presiden Prabowo Subianto. Loh, siapa yang menjadi calon presiden nih? Pak Prabowo Subianto. Loh ini sudah gelap mata ya, baik itu mata hati maupun mata kebenarannya. Nah, menurut Bang Boyke sendiri, apakah ini juga bisa berpengaruh pada suara atau minat para calon pemilih terhadap pasangan yang bersangkutan? Oh sangat jelas Mbak, sangat jelas. Masyarakat Indonesia maaf kata loh Mbak, walaupun ada di desa sana, ada di pelosok sana, mereka nonton siaran televisi. Mereka tahu cerita ini untuk melampangkan jalannya pangeran ya, seorang pangeran menjadi calon wakil presiden, yang tentunya menjadi calon presiden dari Prabowo Subianto. Masyarakat Indonesia maaf loh Mbak, itu sudah sangat paham, sangat tahu sekali. Rame Dan lagi ini merupakan bagi kami ini menjadi alat yang sangat luar biasa buat kami. Gitu. Kami diuntungkan, terutama kelompok Mas Ganjar Pranowo diuntungkan. Kenapa? Karena kami tidak menggunakan pola-pola ini. Kami mengedepankan etika, mengedepankan moralitas dalam berpolitik.
Oke. Mas Ganjar Pranowo dan Pak Profesor Mahfud MD mengatakan kalau dia memang takdirnya menang, dia menang dengan kebenaran. Tapi kalau emang dia kalah, dia juga kalah dengan kebenaran. Bagi Baik. saya ini kesatria seorang politisi. Pemimpin bicara seperti itu. Begitupun juga dengan Mas Anies, sama mungkin melakukan hal yang sama. Tapi untuk pasangan yang satu ini, masyarakat sudah tahu, Mbak, bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa dipaksakan. Dan satu yang saya akan tekankan bahwa kalau dari awal saja sudah kejadian seperti ini, ketakutan saya ya menjelang nanti pencoblosan. Karena kenapa? Perselisihan politik baik itu pilpres, baik itu pilkada, baik itu pileg, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti terjadi perselisihan pilpres, ya di situ ada 3 pasangan, di situ ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Yang terjadi apa? Akan terjadi lagi seperti ini kembali. Ini yang harus ditekankan. Jangan nanti ketika sudah kejadian dibikin lagi MK. Jangan seperti itu. Nah, tapi sebelum kejadian harus diantisipasi. Ketakutan saya kalau ini berbahaya, ke depan nanti sangat berbahaya. Mahkamah Konstitusi akan digunakan lagi untuk melegitimit kepentingan kelompok untuk memenangkan calon presiden. Baik, saya dapat poinnya Bang Boyko. Ada 3 pasang. Ini berbahaya bagi kami. Baik. Saya beralih kembali ke Prof. Dewa. Ada beberapa narasi atau komentar yang muncul di media sosial, di internet khususnya begitu. Terkait dengan sebenarnya begitu sulitnya orang-orang atau warga untuk melakukan judicial review. Ada standarisasi khusus, kemudian juga sortiran dari materi atau siapa-siapa saja dengan latar belakang masing-masing yang bisa akhirnya melakukan proses judicial review tersebut. Dan ini juga dikritik ketika seorang mahasiswa mengajukan judicial review dengan materi gugatan yang bisa dibilang cukup simpel, cukup sederhana, dan ya kebetulan juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya selama ini seperti apa proses judicial review itu berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Prof? Ini perlu saya luruskan ya. Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tegas mengatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Siapa saja mereka, dia bisa perorangan warga negara Indonesia atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, bisa kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat tertentu, bisa badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum privat, dan bisa juga lembaga negara. Nah, jadi perorangan secara individual memang dibolehkan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang dasar, tapi ada syaratnya, yaitu dia harus menjelaskan bahwa dia menganggap ada hak atau kewenangan konstitusionalnya, atau hak konstitusional dalam hal ini, dirugikan oleh berlakunya undang-undang dasar. Nah, itulah yang pertama yang harus dijelaskan kepada mahkamah untuk dapat dikatakan dia mempunyai legal standing, atau mempunyai kedudukan hukum, atau posisi hukum sebagai pemohon. Kalau itu tidak bisa dijelaskan, nah itu yang kemudian mahkamah tidak akan menerima permohonan demikian, inadmissible, sehingga permohonannya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, itu beda dengan permohonan ditolak. Kalau permohonan ditolak, pemohonnya mempunyai kedudukan hukum menjadi pemohon, tetapi dia tidak mampu membuktikan dan tidak terbukti bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau kembali ke pertanyaan Anda tadi, sebenarnya bukan ada sortiran. Saya kira kalau dalam konteks yang tadi itu tidak seperti itu juga. Tapi apakah dia bisa mengajukan diri sebagai pemohon? Nah, kalau dia mampu menjelaskan ada dugaan anggapan hak konstitusionalnya dirugikan, siapapun perorangan warga negara Indonesia itu boleh mengajukan permohonan pengujian kepada undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tidak ada batasannya. Nah, yang menjadi soal kemudian adalah ya dalam konteks ini sesungguhnya bukan soal mahkamah kemudian menyortir atau tidak, tapi memang ketentuan hukum acaranya sudah berlaku demikian. Tetapi kan yang dipersoalkan lalu gini, bahwa ini yang diuji itu norma undang-undang loh, Mbak. Terlepas dari siapapun yang memohon. Jadi walaupun yang memohon itu adalah perorangan warga negara Indonesia, nanti ketika perkara itu diputus, dia mengikatnya adalah seluruh warga negara, bukan hanya bagi pemohon saja. Karena norma
norma undang-undang ini berlaku umum dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, dia berlaku untuk semuanya. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan itu kan begini. Nah, Mahkamah itu sebelumnya sudah memutus permohonan. Saya nggak mau masuk ke politiknya ya. Itu biar urusan Bang Boyke lah itu menganalisis apapun katanya. Itu bukan keahlian saya. Bidang saya adalah bidang hukumnya. Gini, Mahkamah itu baru sebelumnya sudah mengatakan bahwa untuk norma yang itu pada PP 1169 huruf Q kalau nggak salah itu ya, itu adalah permohonannya ditolak dengan alasan bahwa itu merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang. Dan itu benar menurut saya. Pandangan saya dari dulu memang mengatakan bahwa kalau soal umur itu memang tidak bisa tidak bisa dinilai konstitusionalitasnya. Sebab bagaimana kita mengatakan 40 tahun itu unkonstitusional, di bawah 40 tahun itu konstitusional, apa ukurannya? Tidak ada. Nah, kecuali kalau dalam Undang-Undang Dasar sendiri misalnya ditegaskan bahwa minimum syarat umur presiden adalah sekian tahun. Itu tidak bisa lagi kita berdebat. Tapi di sini kan tidak ada ketentuan itu. Saya kebetulan dulu ikut di panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR waktu perumusan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Memang perdebatannya itu kemudian ketika berbicara soal usia, bukan hanya soal usia, tapi syarat selanjutnya di luar yang dituliskan di dalam konstitusi itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi secara historis memang ini juga sudah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dasar yang melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar itu, bahwa itu adalah domain dari pembentuk undang-undang. Nah, itu posisinya. Nah, sekarang yang jadi soal adalah mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya? Dari yang tadinya menolak dengan alasan yang menurut saya itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa itu merupakan legal policy pembentuk undang-undang sehingga tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, kemudian menjadi mengabulkan. Nah, kan itu yang menjadi persoalan, dan itulah yang menurut saya kurang ada penjelasan yang yang rasional, yang memenuhi klasifikasi argumentasi konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Karena gini kan, yang dituntut kemudian ketika Mahkamah mengubah pendiriannya adalah bukan soal boleh atau tidak bolehnya Mahkamah mengubah pendirian, tetapi Mahkamah boleh mengubah pendirian. Yang tidak boleh adalah kalau perubahan itu tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, yang harusnya tertuang di dalam pertimbangan hukum putusan. Itu yang tidak boleh. Sebab itu memang kewajiban dari hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang dapat menjelaskan kepada publik, khususnya kalau dalam perkara yang adversarial ya, khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara itu, untuk memahami mengapa hakim kemudian tiba pada judgement atau amar putusan A, B, atau C. Itu yang harus dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan permohonan ini atau putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu debatable. Jadi ruang saya untuk berpendapat itu ada di sana, Mbak. Saya nggak ikut-ikut persoalan politiknya, sebab coba kita lupakan nama Gibran Rakabuming misalnya di situ, dari daftar itu. Nah, itu bisa menyangkut siapa saja masuk itu, yang penting di bawah 40 tahun kan. Bisa siapa saja kena oleh itu. Nah, sekarang ini kan kemudian menjadi politis karena yang disebut yang ada dugaan yang bahwa ini dipersiapkan untuk hal itu, untuk Mas Gibran gitu kan. Dan kemudian memang betul kemudian dicalonkan. Nah, itu seperti anggapan publik mendapat pembenaran gitu loh. Nah, mengapa itu kemudian dianggap sebagai mendapat pembenaran? Karena ketidaklengkapan di dalam pertimbangan hukum putusan itu untuk menjelaskan mengapa Mahkamah mengubah pendiriannya dari menolak menjadi mengabulkan. Di situ sebenarnya sumber masalahnya, Mbak. Kalau saya melihat dari konteks saya sebagai mantan hakim konstitusi dan dari konteks saya sebagai pengajar hukum tata negara gitu. Baik. Itu. Wah, cukup pelik ya, terutama kalau melihat sejarah. Memang seperti kata Prof. Jimli Ashdiki, ini kali pertama terjadi, sampai 9 orang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini juga berarti Pak Dewa yang membuat saya penasaran, jika dalam hasil sidang nanti diputus ternyata bersalah, bagaimana dengan kekuatan hukum dari keputusan atau putusan MK yang kemarin? Ya, ini mohon dibedakan dua persidangan ini. Yang satu adalah persoalan etik
dan yang satu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Berkali-kali saya harus menegaskan kembali bahwa sepanjang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Di situ tidak ada lagi yang berbeda. Jelas, jadi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi itu legally binding. Tidak ada lagi tawar-menawar kalau soal itu. Apapun yang terjadi. Yang menjadi soal kan kemudian, ini kan soal antara soal legalitas dan soal legitimasi kan. Nah, kalau misalnya nanti putusan Majelis Kehormatannya mengatakan bahwa ada indikasi pelanggaran etik di situ dan pelanggaran etik itu kemudian bersangkut paut dengan substansi putusan. Nah, ini yang menyebabkan persoalan legitimasi dari proses pembuatan putusan itu menjadi tercederai. Nah, walaupun putusannya sendiri secara hukum tetap legitim dan harus dilaksanakan. Nah, kan di situ sebenarnya mengapa sampai saya diundang Zoom malam ini kan di sana kan sebenarnya persoalannya kan. Jadi ininya. Ya, itu letaknya di sana. Mengapa ada laporan masyarakat dan memang masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan, untuk mengawasi hakim konstitusi. Bayangkan itu Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Itu semuanya bersangkut paut dengan persoalan politik dan itu sangat sensitif. Nah, inilah kemudian menimbulkan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, mengapa di dalam membuat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu betul-betul harus clear, dan sound, apa istilahnya ya, jelas gitu dalam pertimbangan hukumnya, komprehensif. Kemudian sehingga publik benar-benar paham mengapa akhirnya mahkamah tiba pada putusan sebagaimana tertuang di dalam amarnya. Sehingga tidak ada logika yang kelihatan melompat. Yang tidak bisa dipahami oleh publik. Loh, kok putusannya menjadi demikian? Padahal dalam pertimbangan belum disebutkan, misalnya gitu. Nah, itu yang hari ini kita perdebatkan kan, atau itu yang hari ini kemudian disoroti oleh masyarakat. Sekali lagi, ya terlepas dari kemudian dugaan bahwa ini dimanfaatkan oleh seorang sosok, kan ini bisa kepada siapa saja. Saya masih ingat kok waktu pertama kali permohonan ini diajukan itu kan sempat dicurigai Wakil Gubernur Jawa Timur juga mau diajukan kan untuk masuk ke sini kan, karena umurnya katanya kurang dari 40 tahun. Nah, tapi kan kemudian jadi berkembang berbeda, menjadi makin sensitif ketika dikait-kaitkan ini kemudian ada konflik kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan kemenakan beliau yang kebetulan adalah anak kandung dari Presiden. Kan itu. Saya tidak masuk ke wilayah itu, tetapi menurut saya andai kata ya bisa jadi juga berbeda kan, karena politik kan itu bisa apa saja ya. Andai kata, tapi menurut penararan yang wajar gitu. Andai kata di dalam pertimbangan hukum mahkamah itu jelas pertimbangannya. Mengapa mahkamah mengubah pendiriannya? Nah, itu saya kira ini akan bisa paling tidak ini bisa diminimalisasi. Kan itu yang menjadi soal. Dan sekali lagi mahkamah bukan tidak boleh mengubah pendiriannya, tetapi memang kalau hanya dalam hitungan hari berubah itu juga jadi pertanyaan. Apalagi ditambah kemudian dengan fakta bahwa di dalam pertimbangannya itu sendiri tidak terjelaskan secara baik, secara komprehensif mengapa mahkamah mengubah pendiriannya. Bahkan mungkin tidak ada pernyataan atau katakanlah pertimbangan di dalam putusan mahkamah itu yang menunjukkan, yang menegaskan bahwa dulu permohonan ini ditolak. Nah, apakah kemudian mahkamah perlu untuk mengubah pendiriannya? Nah, mahkamah memandang perlu karena begini. Nah, ini yang tidak saya temukan. Gitu loh. Baik. Duh, ya ini jadi pertanyaan untuk
para calon pemilih khususnya warga Indonesia yang akan turut serta dalam pemilu 2024 ketika kita mempertanyakan konsistensi kejelasan dari para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan marwahnya, apalagi yang namanya Mahkamah Konstitusi ini akan turut serta sampai jelang akhir dari pemilu 2024 kalau ada gugatan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Nah, Bang Boyka, mungkin singkat saja bagaimana mengembalikan trust untuk Mahkamah Konstitusi, karena lagi-lagi itu adalah lembaga yang berwenang untuk memutus perkara yang muncul ketika pemilu, terutama pemilu 2024 ini nanti berjalan. Ya, kalau dalam pandangan disampaikan Mbak Fani kepada saya mengembalikan trust ya. Jadi di sini saya sebagai seorang masyarakat sipil atau masyarakat umum, kalau kita bicara membalikan trust kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, hari ini mungkin bukan menjadi bukan menjadi pembahasan yang harus saya jelaskan. Karena kenapa? Karena trust publik, trust masyarakat Indonesia terhadap Mahkamah Konstitusi hari ini sudah tercederai, sudah ternodai, dan itu dipertontonkan dengan sangat luar biasa. Jadi akal sehat itu tadi saya bilang, akal sehat sudah dihilangkan gitu, akal bulus atau akal busuk, dan itu dipertontonkan kepada publik. Yang melakukan ini tadi saya sampaikan bahwa diminta agar trust atau publik agar percaya kembali kepada Mahkamah Konstitusi, karena kita anggap Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pilar untuk menjaga kebesaran bangsa Indonesia dalam hari ini sampai ke depan. Karena itu kalau itu harus dikembalikan kembali, ya mungkin kita lihat dulu persoalan hari ini. Publik hari ini dipertontonkan oleh trust yang sudah hilang. Kepercayaan hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi, itu sudah hilang. Terus apakah dengan secepat mungkin trust itu akan kembali? Karena kenapa? Karena proses hari ini ketika MK setelah menjalankan proses mengenai kode etik ya, kesalahan kode etik atau tidak ada kesalahan di situ terkait dengan keputusan kemarin. Dari mulai kemarin, tanggal kemarin sampai nanti 14 Februari, itu masa yang kita anggap masa yang tidak terlalu lama. Gitu loh, karena berproses. Nah, kalau kita bicara tentang trust itu, kita lewati dulu persoalan itu, kita lewat dulu proses pemilu ini. Karena bagi masyarakat itu tidak secepat mungkin gitu. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu bisa dalam hitungan jam merubah keputusan yang tadinya tidak menjadi iya. Nah, kalau kita mengembalikan kepada trust kepercayaan publik itu nggak secepat mungkin, Mbak Fani. Kenapa? Karena publik sudah tercederai. Keputusan itu sudah ternodai dan itu dipertontonkan secara gamblang, secara nyata di depan publik 280 juta jiwa manusia Indonesia dan dipertontonkan di muka dunia. Ini loh proses-proses, ini loh program-program yang sudah diproduk oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu ketika hari ini masyarakat diminta untuk memaafkan agar kembali trust atau kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, agak sulit ya Mbak Fani ya. Sangat sulit. Karena itu biarkan, kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan kawan saya, biarkan hukum mencari kebenarannya. Yang tanda kutip yaitu biarkan masyarakat mencari kebenarannya. Kebenaran seperti apa? Kebenarannya itu pada saat Pilpres 2024 ini tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Karena kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa kita baik itu dari kubunya Mas Ganjar maupun dari kubunya Mas Anies tidak merasa ini menjadi sesuatu yang sangat negatif. Malah kita anggap positif buat kami, gitu. Baik kubu Mas Ganjar maupun kubu Mas Anies. Tapi negatif buat kubu sebelah sana. Kenapa? Karena dipertontonkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia yang jumlahnya 280 juta jiwa. Ini loh, gitu loh. Proses dari mulai untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, seperti ini prosesnya. Lalu seperti apa nanti hasilnya? Nah itu kita pertontonkan nanti. Yang pasti masyarakat hari ini saya sangat yakin, aku yakin sudah tidak percaya dengan keadaan ini tentang Mahkamah Konstitusi karena trustnya sudah hilang dan dicederai depan mata gitu. Bukan dicederai di belakang tapi depan mata. Oh ini produk. Jadi bagi kami kita tunggu seperti apa lalu keputusan dari Prof. Jimli dan kawan-kawan. Kalau memang di situ ada
ada kode etik yang dilanggar dan pelanggaran keras dan pelanggaran berat, artinya itu loh kacamata Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan mengenai syarat cawapres dan capres. Oke. Baik Bang Boyke. Saya dapat poin-poinnya dan juga tadi insight dari Pak Dewa. Tapi sayang sekali Mas Denny Indrayana yang seharusnya atau sedianya bisa bergabung bersama kita malam hari ini, dan kebetulan karena Mas Denny juga ikut melaporkan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK, kita bisa mendengar insight dari atau perspektif dari Mas Denny. Tetapi sayang sekali sampai dengan akhir dari dialog ini Mas Denny tidak bisa bergabung bersama Pak Dewa dan juga Bang Boyke. Tapi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada bapak-bapak atas waktunya. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Nanda Dewa, selamat malam. Mas Boyke, terima kasih. Pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.